Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Apri Wijaya Kumal. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Baik, di video kali ini saya akan merefleksi mata kuliah sistem operasi dari awal semester sampai akhir semester 1. Dan materi yang saya pahami selama mengikuti perkuliahan semester 1 ini yaitu tentang sistem operasi Linux. Dan yang saya ketahui tentang sistem operasi Linux, di mana Linux itu keluarga sistem operasi mirip Unix, bebas dan sumber terbuka, yang didasarkan pada kernel Linux. Dan Linux ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1960-an di Bell Laboratorium Dennis Ritchie dan Ken Thompson yang merupakan pengembang utamanya. Dan adapun kelebihan dari sistem operasi Linux ini yaitu satu, open source. Maksud dari open source ini yaitu banyak sumber kode yang ada di dalamnya dan itu terbuka di sistem operasi apa saja. Dua, tingkat keamanan dari virus, privasi dan data personal bisa dibilang tidak kalah dari sistem operasi lainnya. Ringan. Ketiga, ringan dikarenakan Linux lebih ke command line melalui perintah yang berbasis teks sehingga Linux menjadi lebih ringan. 4. Dan sistem operasi Linux ini banyak pilihan distro. Selain kelebihan, adapun kekurangan dari Linux yaitu 1. Tidak banyak dukungan aplikasi. 2. Kurang dukungan hardware. 3. Layanan support berbayar. Maksudnya di sini itu adalah jika seseorang customer memiliki kendala atau masalah saat menjalankan Linux dan ingin menghubungi pihak Linux, maka akan dikenakan biaya. Baik, selanjutnya yang saya pahami adalah sistem operasi iOS. Sistem operasi iOS merupakan sistem operasi yang eksklusif karena sistem operasi ini dirancang khusus hanya untuk digunakan di produk iPhone dari Apple Inc. Sedangkan Android merupakan sistem operasi buatan Google yang dirancang untuk bisa kompatibel dengan berbagai merek smartphone. Fungsi iOS adalah sebagai sistem operasi pada perangkat keluaran Apple, yakni penghubung interaksi pengguna perangkat keras, iPhone dan iPad. iOS berfungsi untuk menafsirkan perintah pengguna pada aplikasi yang ada di iPhone, sehingga perangkat bisa beroperasi atau menjalankan fitur dan aplikasi pada perangkat keras. iOS adalah sistem operasi perangkat keras dari Apple. Awalnya dibuat hanya untuk iPhone. iOS kemudian berkembang hingga bisa mendukung perangkat Apple yang lain seperti iPod Touch, iPad, dan Apple TV. Apple tidak melisensikan iOS untuk digunakan di perangkat keras lain. Adapun kelebihan dan kekurangan pada iOS yaitu kelebihan pada iOS yang pertama bisa backup dan restore dengan baik melalui dukungan iCloud, penyimpangan cloud dari iPhone. 2. Adanya koneksi antara iOS dan macOS X. 3. Konten yang berasal dari luar negeri dan tersaji di App Store merupakan yang terbaru. Nomor 4. Sistem operasinya terintegrasi langsung dengan ponsel sehingga lebih stabil dan versinya selalu update dengan rilisan terbaru. Nomor 5. Proses login ke akun Google dapat dilakukan dengan mudah, khususnya untuk pengguna versi terbaru. Adapun kekurangan pada iOS yaitu yang pertama, hanya bisa digunakan pada merek iPhone saja sebab sifat pemrogramannya adalah closed source. Nomor 2, harga mereknya tergolong mahal sehingga tidak semua orang bisa menjangkaunya. Nomor 3, pengiriman data pada sistem operasi ini cukup terbatas. Nomor 4, pertukaran data kurang efektif. Nomor 5, aplikasi dan game di App Store banyak yang berbayar. Dan nomor 6, karena update-nya versi terbaru langsung bersama perangkatnya, maka perangkat lama kadang tidak bisa digunakan secara maksimal atau malah harus berhenti dipakai. Dan yang terakhir, saya ketahui ini tentang sistem operasi Windows, yang dimana Windows itu sendiri merupakan sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka GUI
atau graphic user interface agar lebih mudah dioperasikan. Dan adapun kelebihan dari sistem operasi Windows ini yaitu satu, kompatibel dengan banyak program Office. Dua, interface dan penggunaan sistem yang sangat mudah. Tiga, mendukung beragam hardware komputer. Empat, fitur troubleshooting untuk mengatasi berbagai masalah. Dan banyak pilihan software yang tersedia. Selain kelebihan, adapun kekurangan dari Windows yaitu menggunakan sumber daya RAM yang cukup besar. Dua, sangat rawan terhadap infeksi dan serangan virus berbahaya. Tiga, harga lisensi original yang lumayan mahal. Empat, sering melakukan beberapa patch. Lima, keamanan pada sistem operasi yang sangat mudah diretas dan diperlukan adanya antivirus tambahan. Baiklah, itu tadi yang saya pahami dari mata kuliah sistem operasi ini. Sekian video refleksi pemahaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.